Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali adik-adik semuanya yang sedang menyaksikan video dari kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sebuah bab yang mana bab ini harus dikuasai oleh mereka termasuk adik-adik semuanya sebagai pembelajar bahasa Inggris. Materinya adalah simple present. Nah, pada materi ini akan saya jelaskan beberapa hal yang melingkupi materi simple present. Oke. Materi simple present di video yang pertama ini saya akan membahas secara singkat menyangkut lingkup materi pembelajarannya, termasuk pengertiannya apa, keterangannya apa, sama yang nanti menjadi fokus pembelajaran kali ini salah satunya adalah Anda, kami harapkan bisa membedakan yang namanya kalimat verbal sama kalimat nonverbal. Ini akan ada kaitannya dengan subbab-subbab lainnya di materi ini. Langsung saja kawan-kawan semuanya. Oke. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengertian dari simple present itu kami meyakini Anda sudah pada paham, ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau pada kesempatan kali ini saya ungkapkan lagi, penegasan lagi, ya. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan perbuatan, ya, untuk menyatakan sebuah perbuatan atau sebuah keadaan, mungkin juga kejadian atau fakta yang terjadi hingga. Nah, di sini ada kata hingga saat ini. Berarti kegiatan itu, perbuatan itu, keadaan itu, atau fakta itu sudah dimulai dari sejak lampau. Hingga sekarang itu masih terjadi. Ya. Dan sangat mungkin masih terjadi di masa depan. Semisal perbuatan Anda, misalnya kalau Anda suka main sepak bola dan saat Anda bicara sekarang ini tidak sedang bermain sepak bola, tetapi masih ada kemungkinan masih Anda lakukan hingga sekarang, bahkan nanti, itu kategorinya adalah simple present karena dilakukannya secara berulang. Atau sebuah keadaan pada masa lampau dan keadaan pada masa sekarang, bahkan nanti masih juga sama, berarti itu adalah sebuah simple present. Ya, kejadian itu sama dengan perbuatan. Nah, di sini fakta yang saya ingin jelaskan dimulai dari lampau faktanya. Maka nama Anda, misalnya nama Anda adalah Susi, itu kan fakta pada masa lampau. Hingga saat ini nama Anda masih Susi dan sangat mungkin masih ada fakta itu di masa depan. Namanya tetap Susi. Tapi ada nggak kemungkinan ganti? Ada. Nah, kemungkinan masih terjadi atau kemungkinan sudah tidak lagi terjadi? Masih saja kan? Nama Anda Susi, kemarin sekarang masih Susi, mungkin lusa atau besok atau kapan diganti, itu kan masih mungkin. Kurang lebih seperti itu memahami simple present. Nah, untuk berikutnya kawan-kawan, tentang keterangan waktunya. Keterangan waktunya, di sini saya ingin menegaskan frekuensi itu adalah banyak. Pengertian frekuensi itu banyak atau sedikitnya, ya, sedikitnya perbuatan itu dilakukan di kurun waktu
tertentu. Itu namanya adalah frekuensi. Dalam sehari, berarti kurun waktunya adalah tertentu dalam satu hari. Anda makan berapa kali? Oh, saya makan 3, Pak. 3 kali. Nah, itu kategorinya adalah frekuensi. Nah, di antara keterangan waktu frekuensi, di sini sudah saya beri singkatan, kawan-kawan. Silakan Anda baca ke bawah, ya. Often itu adalah sering, frekuensinya tinggi. Seldom, frekuensinya rendah. Usually, frekuensinya tinggi. Nah, hati-hati dengan ini. Yang namanya sometimes itu artinya adalah kadang-kadang. Beda lagi dengan sometimes tanpa S. Nah, ini artinya apa? Kan gitu ya. Nanti juga ada yang namanya sometimes, tapi dipisah dan ada S-nya. Ini beda-beda maknanya, kawan-kawan. Hati-hati dengan kata keterangan ini. Kalau ini artinya yang ini ya, yang sometimes tanpa S itu adalah suatu saat di masa depan. Saya kasih suatu masa saja. Tetapi kalau di sini artinya yang sometimes dipisah, ya dipisah ini ya. Ini artinya adalah beberapa saat. Nah, sudah beda. Jadi nanti hati-hati kalau Anda menyatakan sebuah frekuensi, berarti Anda harus pilih yang ini. Nah, seperti itu ya, dan digabung. Nah, itu tandanya. Terus yang belakangnya adalah always, ada kata never. Nah, di sini juga diikuti every. Every-nya nanti seperti ini ya. Selain kata-kata ini, ada juga nanti yang penting menyatakan sebuah frekuensi 3 hari selama seminggu. Nah, 3 hari per minggu, 2 kali sebulan, 8 jam sehari. Misalkan orang tua Anda kerja itu kan 8 jam sehari, dan itu kan berulang-ulang untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan dari masa lampau. Sekarang perbuatan itu masih ada dan mungkin di masa depan. Terus yang belakangnya 3 times a week, 3 kali seminggu, berarti kan menyatakan sebuah frekuensi. Maka Anda harus ingat tenses ini, yaitu simple present. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya saya akan menjabarkan hal-hal yang perlu dipelajari. Seorang pembelajar bahasa Inggris untuk bab simple present harus juga memahami yang dipelajari dalam bab ini apa. Bukan hanya menghafal pengertian, keterangan waktu, sama rumus, bukan kawan-kawan. Kalau Anda levelnya sudah SMA mau kuliah, Anda harus memahami poin-poin yang akan saya jelaskan ini, yaitu yang dipelajari apa saja. Yang dipelajari dalam simple present, ya, 1, Anda harus tahu rumusnya dan bisa membedakan antara verbal dan non-verbal. Yang B, kalau nanti ada simple present, bagaimana kalau dalam kalimat pasif? Terus 7, fungsinya simple present itu apa? Nah, saya khawatirnya yang dipelajari oleh kawan-kawan itu fungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, itu saja. Masih ada lagi 5. Ya, itu nanti akan saya jabarkan di video-video berikutnya. Untuk yang berikutnya, kalau Anda belajar simple present, Anda juga harus tahu model-model soal kalau nanti muncul dalam ujian. Saya pengen mendetailkan ini sebentar. Simple present itu kawan-kawan, nanti model soalnya ada di kalimat tunggal. Ada di kalimat tunggal yang ada keterangan waktunya. Nah, ini mudah. Model soal berikutnya adalah ada di kalimat tunggal yang tidak ada keterangan waktunya. Nah, ini nanti memerlukan nalar. Makanya Anda harus menguasai pengertian dan fungsi simple present ketika Anda ketemu soal nomor 2 ini. Yang kedua, kawan-kawan, ada kalimat simple present nanti hadir di kalimat majemuk, ya, yang ada keterangan waktunya. Begitu juga ada yang yang keempat, ya. Yang keempat ini adalah ada di dalam kalimat majemuk
kalau nanti tidak ada keterangan waktunya. Nah, jadi tolong kawan-kawan memahami sebuah tenses itu bukan hanya di fungsi past tense menyatakan masa lampau, bukan itu saja nanti secara fungsinya. Oke, inilah maksud kami kenapa kami membuat sebuah bimbel yang namanya dasar-dasar TOEFL. Artinya dasar-dasarnya harus dikuasai. Oke, untuk yang video-video berikutnya nanti akan dibahas juga model soal yang sering keluar. Setelah paham model-model soal, nanti kawan-kawan kalau nanti sudah paham model, terus model soal yang keluar di ujian harian itu yang kayak apa, di PKN STAN mudah-mudahan ini nanti dibuka lagi oleh Mbak Sri ya. Terus nanti ada di ujian TOEFL. Kita berdoa bersama mudah-mudahan Mbak Sri ya, kawan saya yang ada di Jakarta itu yang sekarang jadi menteri itu oke, membuka yang namanya STAN, ujian STAN dibuka, terus nanti Anda bisa ikut berkompetisi di situ ya, karena masa depannya nanti insya Allah cerah gitu ya. Oke kawan-kawan, berikutnya yang saya bahas untuk lanjutan slide berikutnya adalah tentang rumusnya. Nah, ini sudah kita pelajari sejak awal. Rumus untuk simple present kawan-kawan ada namanya rumus kalimat verbal. Penekanannya adalah di sini. Kalau verbal berarti berupa kata kerja. Ini yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, rumus-rumusnya sebagaimana kita pelajari waktu SMP ada kita bagi berdasarkan kelompok subjeknya. Saya ingin bilang begini. Simple present itu agak merepotkan siswa. Kenapa? Karena dibagi dua kelompoknya. Maaf, dibagi dua kelompok subjeknya. Beda dengan past tense. Enak kalau past tense ya verb 2 dipakai oleh semua subjek. Tetapi kalau simple present agak rewel. Dia harus dibagi menjadi dua. Kelompok subjek yang pertama adalah kelompok she, he, it. Nah, ini kan kawan-kawan ya. Biasanya si pembuat soal sering bermain-main di sini. Hati-hati ya. Biasanya sering banyak bermain di sini. Oke, rumus yang pertama adalah di kalimat positif. Saya ingin menegaskan dan sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya, yang namanya simple present itu kan pasti verb 1. Nah, ini pasti verb 1 dalam kalimat verbal. Nah, Anda harus hati-hati dalam kalimat nanti negatifnya. Hati-hati gimana Pak? Karena nanti banyak bermain-main di wilayah do atau does-nya. Ya kan? Dalam rumus kalimat negatif itu kan nanti menggunakan seperti ini. Nah, ini. Saya tidak bosan-bosannya mengulang dan mengajarkan atau mengingatkan adik-adik semuanya bahwa nanti kalau Anda ketemu sebuah kalimat yang menggunakan kata kerja, hati-hati, saya titip pesan, maka pilihlah yang jawabannya ada huruf D-nya dan D-nya cuma 1. Nah, ini ya. Karena di sini ada angka 1. Nah, seperti itu cara mengingatnya. Kalau nanti kalimat itu menggunakan verb 1 tanpa, maaf, kalau kata kerja ini menggunakan verb 1-nya dengan S, ini namanya sufiks, maaf ada, ini saya kasih ES gitu ya. Ini namanya sufiks, maka di sini juga harus pakai S atau ES. Berarti bisa dibalik, kalau nanti kata kerja verb 1-nya tidak ada ini, ya jangan ditambahkan S, jangan memilih does, berarti Anda harus memilih do. Jangan juga memilih did, karena apa? Ini verb 1, D-nya 1. Kalau verb 2 itu harus memilih D-nya 2, yaitu did. Oke. Langsung saya lanjutkan ke kalimat yang interrogatifnya, rumusnya. Nah, ini tinggal dipindah ke sini saja kan. Nah, seperti itu saja kalau dalam kalimat interrogatif. Oke. Yang berikutnya, kawan-kawan, kelompok subjek yang menggunakan they, we, are, you. Nah, biasanya kalau saya di kelas membacanya they, we, are, you. Kalau Dewi Ayu tidak mau S. Nah, Dewinya sudah cantik, nggak mau S. Kalau nanti sampean kasih S luntur, gitu saja ya. Oke, maka jangan cari jawaban yang mengandung S atau ES, jangan. Karena
they, we, are, you itu tidak mau pakai S. Sama, untuk merubah kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya sama dengan yang kelompok subjek she, he, it. Ya, maka Anda harus menggunakan do, karena di sininya tidak pakai S, maka jangan ditambahi S di sini, jangan ya. Verb 1, maka D-nya 1. Cara mengingatnya begitu saja. Ini nanti bisa dipakai untuk mencari fakta pada teori conditional tipe 2. Ya, bisa dipakai ketika Anda menjawab question tag. Ya, bisa dipakai untuk menjawab tentang soal elliptical structure. Maka benar bahwa ilmu itu berkelanjutan. Anda tidak akan bisa mengerjakan soal eliptik, Anda tidak bisa mengerjakan soal question tag, Anda nggak bisa mencari fakta dari conditional tipe 2 atau subjunctive tipe 1 kalau Anda tidak menguasai tenses. Intinya begitu, maka ini dasarnya harus kita kuasai. Untuk kalimat yang interrogatif ya tinggal dipindahkan do-nya, ini sudah umum. Ini untuk yang kategori tentang verbal kawan-kawan ya. Ini tentang verbal. Untuk berikutnya, rumus yang berikutnya adalah rumus yang kalimat nonverbal. Kalau namanya saja sudah nonverbal, berarti tidak mengandung verb. Maka nanti predikatnya adalah berupa to be. Nah, ini namanya predikat. Ya, predikatnya berupa to be. To be untuk simple present itu apa saja? Nanti akan saya uraikan. Saya ingin menyenggol ini sebentar. Yang namanya complement itu pelengkap. Pelengkap itu bisa berupa adjektif, bisa berupa noun, bisa berupa adverb. Berarti kita simbolkan saja pelengkap itu anak. Nah, gitu ya. Adjektif, noun sama adverb. Oke, saya lanjutkan terhadap rumus yang kalimat nonverbal. Kelompoknya sebagaimana di kalimat verbal, kelompok subjeknya ada 3. Yang pertama adalah kelompok subjek ini, she, he, it. Kalau she, he, it penegasannya harus pakai is. Ini sudah sangat-sangat kawan-kawan kuasai, gitu ya. Kalau nanti subjeknya adalah I, maka predikatnya harus menggunakan to be am. Kalau nanti sisanya yaitu ada they, we, I, you, subjeknya ini, subjek yang ini, maka kawan-kawan jangan lupa harus menggunakan are. Urusannya begini, kalau nanti Anda menggunakan are, itu tantangannya apa bedanya kapan menggunakan were. Berarti kan kita harus paham tenses yang lain. Kalau kita menggunakan is, apa bedanya penggunaan dengan was? Lagi-lagi kita perlu materi yang lain, namanya adalah past tense. Past tense harus dikuasai, berarti setelah memahami simple present. Ini harus dibandingkan ya, terutama bagi adik-adik barangkali sekarang ada yang sedang duduk di bangku SMP, sedang menyaksikan video ini. Terima kasih, saya titip pesan, Anda mumpung masih SMP ya, maka Anda harus menguasai yang namanya tenses. Mungkin juga dengan segala hormat, mungkin ada bapak atau ibu yang menyaksikan video ini, putra-putrinya juga harus diingatkan bahwa pemahaman tenses itu penting. Gitu kawan-kawan ya. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Maka ini nanti akan saya lanjutkan simple present dalam teori passive voice. Passive voice itu nanti bagaimana? Saksikan di video kami yang kedua, begitu ya. Dan fasilitas-fasilitas video ini nanti akan kami berikan kepada siswa, kepada Anda
atau putra-putri Anda, kepada siswa ya secara inti, kepada Anda yang menyatakan bergabung bersama kami Bimbel Marketing, bagi mereka yang mendaftar di bulan Februari 2021 ya, 2021 Anda akan mendapatkan materi video-video dari bab pertama sampai akhir ya, selama Anda bergabung di kami selama 3 semester. Selama 3 semester nanti akan Anda dapatkan materi seperti ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.